Shalom, perkenalkan nama saya Gilbert Harungguan Lumban Batu dengan NIM 71-2023-004. Di sini saya akan menceritakan tentang masuknya kekristenan di Tanah Jawa. Jadi kekristenan pertama kali di Tanah Jawa dipengaruhi oleh pemerintahan VOC, di mana kebutuhan kerohanian khususnya para pegawai VOC sehingga mengakibatkan pemerintahan VOC akhirnya membangun gereja-gereja Protestan khususnya di Tanah Jawa. Namun kemunculan gereja VOC ini pada akhirnya tidak mampu menjawab terkait tentang penyebaran kekristenan di Tanah Jawa. Karena memang pada dasarnya gereja ini dibangun sebagai kebutuhan rohani para pegawai VOC saja, yang mengakibatkan pada akhirnya kekristenan di Tanah Jawa tidak berkembang begitu pesat. Pada tahun 1799 VOC akhirnya dibubarkan, sehingga pada zaman itu gereja-gereja yang ada di Indonesia akhirnya masuk ke dalam gereja-gereja di bawah pemerintahan negara, sehingga pada saat itu gereja di Indonesia dinamai sebagai Inchequer, di mana gereja-gereja itu dibiayai dan dikuasai oleh negara. Setelah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda kembali diserahkan ke dalam kekuasaan Belanda, gereja-gereja yang tadinya menjadikan gereja negara kembali ke dalam pemerintahan Belanda. Namun dalam penyebarannya, gereja-gereja ini mengalami beberapa hambatan dikarenakan pada era kolonialisasi ini para pemerintah Belanda melarang tentang penyebaran kekristenan di daerah-daerah, khususnya daerah yang sudah dikuasai oleh agama Islam. Dikarenakan pada saat itu terjadi banyak konflik yang terjadi dalam daerah-daerah penyebaran kekristenan, dikarenakan ada ketersinggungan antara penyebaran Islam dengan penyebaran kekristenan. Namun perkembangan kekristenan di Tanah Jawa tidak serta-merta mampu menyerap begitu saja di masyarakat pribumi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait tentang hambatan penyebaran kekristenan itu sendiri. Yang menjadi faktor penting dalam penyebaran ialah karena masyarakat Jawa sudah memiliki suatu kepercayaan atau suatu agama asli yang sudah dianut dan diturunkan dari para leluhur dari masyarakat itu sendiri. Di lain sisi juga hambatan yang terjadi dikarenakan penyebaran Islam juga mempengaruhi terkait tentang penyebaran kekristenan di Tanah Jawa. Secara khususnya di mana penyebaran Islam lebih mengedepankan tentang kebudayaan, di mana kebudayaan mampu diakulturasi, mampu juga diangkat sebagai dalam proses penyebaran agama Islam. Di mana contohnya penyebaran agama Islam menggabungkan wayang kulit dengan penyebaran agama itu sendiri. Nah, hal itu berbanding terbalik jika kita melihat dalam penyebaran kekristenan, di mana pada penyebaran kekristenan mereka mengasingkan budaya dengan kekristenan itu sendiri, karena pada dasarnya mereka menganggap budaya merupakan sesuatu yang tidak serta-merta seturut dengan ajaran kekristenan itu sendiri. Ajaran kekristenan pada akhirnya mampu menggabungkan antara budaya dengan kekristenan itu sendiri, di mana salah satu tokoh yaitu Kiai Sadrak, di mana sebagai tokoh budayawan sekaligus sebagai tokoh penyebar agama kekristenan. Nah,
tokoh ini yang mampu menggabungkan antara budaya Jawa dan juga kekristenan itu sendiri, di mana akhirnya Kristen dan budaya itu tidak menjadi sesuatu yang terpisah, di mana kekristenan mampu berjalan dengan budaya tanpa harus menghilangkan tradisi dan kebudayaan itu sendiri. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kiranya video ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan perkembangan kekristenan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.